Baik, di pertemuan hari ini, kalau di pertemuan sebelumnya kita udah bahas perubahan-perubahan fiil madi ya, yang menyesuaikan dengan domirnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas fiil mudhari. Kalau sebelumnya fiil madi, kali ini fiil mudhari. Nah, sama ya, karena sama-sama fiil tadi. Fiil itu adalah kata kerja. Jadi, setiap kata kerja itu akan pasti harus ada pelaku atau orang yang mengerjakan. Yang dalam bahasa Arab kita sebut fa'il. Jadi, setiap ada fiil akan selalu ada fa'il. Dan setiap fa'il akan selalu bisa diwakilkan oleh domir. Karena dia pasti seseorang atau sesuatu yang melakukan suatu pekerjaan gitu kan. Nah, artinya dia bukan bukan benda mati yang melakukan pekerjaan itu gitu kan. Sesuatu makhluk hidup. Nah, itu bisa diwakilkan oleh domir. Makanya fiil madi, fiil mudhari itu akan selalu ada pasangan domirnya. Nah, sama seperti fiil madi, fiil mudhari juga bentuk aslinya itu ada di domir huwa. Jadi huwa yaftahu, huwa yajlisu. Nah, ini bentuk asli dari fiil mudhari. Makanya ciri-cirinya awalnya ya, terakhirnya berharokat dommah. Nah, itu adalah bentuk asli dari fiil mudhari, domirnya huwa. Nah, ketika dia udah berubah domirnya, maka berubah juga ciri-cirinya. Nah, ini sama, perlu sering-sering dibaca dan dihafalkan sangat baik. Seperti itu. Coba kita lihat ya. Nah, kalau dia huwa, yaftahu. Ketika dia huma, jadi yaftahani. Ada tambahan tetap ya, tapi di sini ada tambahan alif dan nun. Sama seperti musanna ya, mirip dengan musanna kan. Kayak kolamun, kolamani. Nah, huwa, yaftahu, huma, yaftahani gitu. Hum yaftahuna. Nah, jadi huwa yaftahu, huma yaftahani, hum yaftahuna. Nah, ketika jadi hiya, dia berubah bukan pakai iya, tapi pakai ta. Taftahu. Nah, ketika huma sama yaftahani, hunna yaftahna. Nah, jadi bisa dilihat sebagai ciri-ciri ya untuk memudahkan. Ketika dia orang ketiga huwa huma hum hiya huma hunna itu diawali oleh ya kecuali hiya. Nah, hiya ini dia agak beda sendiri dibanding yang lain. Hiya ini bahkan nanti sama bentuknya dengan apa namanya? Anta. Jadi hiya sama anta tuh sama taftahu. Nah, memang dari sana seperti itu. Jadi apa namanya yang diingat tadi kalau dia huwa humahum hiya humahunna orang ketiga itu awalnya pakai huruf ya. Jadi tinggal ngebedain antara dia mufrad musanna jamaknya. Huwa yaftahu, huma yaftahani, hum yaftahuna, hiya taftahu, huma yaftahani, hunna yaftahna. Nah, ketika masuk di anta, orang kedua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, nah semuanya diawali oleh ta. Jadi kalau orang ketiga tadi dia pakai iya, kecuali hia, kalau anta, orang kedua, itu semuanya pakai ta. Nah, antara musanna dan jamaknya hampir mirip. Contoh, anta taftahu, antuma taftahani, antum taftahuna. Nah, sama kan dengan huwa humahum hanya beda ya. Huwa yaftahu anta taftahu. Huma yaftahani antuma taftahani. Hum yaftahuna antum taftahuna. Sama. Nah, yang agak beda anti. Anti ada tambahan taftahina. Nah, jadi anti taftahina. Antuma taftahani. Antunna taftahna. Nah, jadi diingat kalau anta antuma antum, anti antuma antunna itu diawali dengan huruf ta. Nah, ketika ana diawali oleh hamzah jadi aftahu, nahnu diawali oleh nun jadi naftahu. Nah, ini perbedaan apa perubahan-perubahan bentuk fiil madi yang menyesuaikan dengan domirnya. Contoh yang ya jelisu nih.
Huwa yajlisu, huma yajlisani, hum yajlisuna, hiya tajlisu, huma yajlisani, hunna yajlisna. Anta, nah ingat ketika udah mulai anta dia pakai tak semua. Anta tajlisu, antuma tajlisani, antum tajlisuna, anti tajlisina. Antuma tajlisani dan antunna tajlisna. Ana ajlisu. Nahnu najlisu. Nah, ini perlu sering dibaca dan dihafalkan supaya nanti seenggaknya ada bayangan lah. Nggak benar-benar lupa dan nggak benar-benar nggak tahu ketika ada soal yang kita disuruh mengganti domir dalam satu kalimat. Contoh, nah ini kayak di minggu lalu hanya bedanya ini kita menggunakan fiil mudhari. Nah, misalkan kalimatnya ana ajelisu alal kursi. Nah, di sini kita lihat yang kira-kira dia dipengaruhi oleh domir apa aja. Ala ini kan haraf, nggak ada. Ah, ini al kursi ini isim, tapi dia nggak ada kepemilikan. Nggak ada kursi yuka, kursi yi, nggak ada. Nah, berarti ya udah. Ini nggak berubah. Yang berubah hanya domir dan fiilnya. Berarti yang berubah hanya dua ini. Karena alal kursi itu sudah nggak ada yang dipengaruhi oleh domir gitu. Nah, misalkan diganti, kita disuruh ganti. Domirnya tadinya ana. Kita disuruh ganti pakai Ibrahim. Nah, Ibrahim ini bisa kita tulis Ibrahim atau kita ganti jadi domir. Karena Ibrahim ini kan dia laki-laki satu orang, maka domirnya huwa. Nah, kalau ini ana ajlisu, karena ana, ketika kita ubah jadi huwa, Ibrahim atau huwa jadi yajlisu. Nah, dia berubah jadi yajlisu karena huwa. Jadi bentuk aslinya fiil mudhari karena huwa kan. Nah, alal kursi nggak berubah, ya udah karena memang dia tidak dipengaruhi oleh domir. Nah, Fatimah, nah Fatimah ini juga nama orang perempuan. Dia satu orang, berarti bisa pakai Fatimah atau bisa pakai Hia. Nah, kita lihat kalau Hia apa ya? Nah, Hia ini kita ingat, oh Hia itu dia termasuk orang ketiga tapi yang dia beda sendiri. Kalau yang lain orang ketiga itu dia udah pakai iya semuanya kecuali yang Hia. Berarti kalau Hia itu dia beda sendiri dia pakai tak. Jadi Hia tajelisu alal kursi. Hia tajelisu alal kursi. Disuruh ganti jadi antuma, ya udah. Berarti nah antuma termasuk orang ketiga, berarti diawali oleh ta. Nah, karena dia dua orang, mirip seperti ciri-ciri musanna, apa ditambah alif sama nun. Jadi antuma tajlisani alal kursi. Antuma tajlisani alal kursi. Ketika nahnu, nah nahnu berarti ingat kalau ana pakai hamzah, kalau nahnu pakai nun. Jadi dia berubah jadi nahnu najlisu alal kursi. Nah, gitu. Sama aja semua fiil mudhari tinggal diganti aja apa namanya huruf aslinya menyesuaikan dengan huruf ciri-ciri setiap domirnya. Misalkan apa? Menulis yaktubu. Nah, berarti ini yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, hiya taktubu, huma yaktubani, hunna yaktubna, anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna, anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubna, ana aktubu, nahnu naktubu. Seperti itu ya. Oke, ini untuk yang fi'il mudhari di buku itu ada juga, tapi nanti di akhir saya bakalan kasih juga apa namanya materi-materi ringkasan ini supaya bisa jadi bahan belajar ya buat teman-teman. Setelah ini kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan dan nanti seperti biasa akan ada latihan yang nanti nilainya juga bisa untuk menunjang nilai akhir teman-teman semua.
Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.